Halo, di video ini saya akan menunjukkan cara membuka kunci bootloader di Samsung Galaxy S21 Ultra Anda. Oke, jadi untuk memulai, pertama-tama kita perlu masuk ke pengaturan dan pastikan Anda terhubung ke Wi-Fi. Jadi mari kita masuk ke koneksi, lalu Wi-Fi, dan Anda bisa lihat saya sudah terhubung, itu sangat bagus. Tanpa itu, website Anda tidak akan bisa melanjutkan, jadi pastikan Anda sudah terhubung ke jaringan. Lalu pergi ke tentang ponsel, dan masuk ke informasi perangkat lunak, lalu ketuk nomor build sebanyak 7 kali. Setelah itu, mungkin Anda akan diminta memasukkan kunci layar jika Anda memilikinya. Dan sekarang masuk ke opsi pengembang. Kemudian Anda akan melihat opsi OEM Unlocking, dan itu akan dinonaktifkan jika ini pertama kalinya Anda melihatnya. Jadi aktifkan opsi tersebut. Jika Anda tidak melihat OEM Unlocking, itu berarti Anda belum terhubung ke Wi-Fi. Sekarang saya harus kembali dan saya akan bisa mulai. Tapi pertama-tama, Kak, mari pastikan bahwa kita tidak memiliki akun Google yang masuk, kan? Karena itu hanya akan membuat prosesnya jadi lebih sulit. Jadi mari kita pergi ke akun dan cadangan, lalu kelola akun. Dan Anda bisa lihat, saya tidak memiliki akun Google apapun. Tapi jika Anda punya, klik akun tersebut, lalu klik hapus. Sekarang kita bisa mematikan ponsel, klik matikan daya dan matikan ponsel. Sekarang ingat bahwa ini akan menghapus semua data Anda. Jadi jika Anda belum mencadangkannya, cadangkan dulu lalu mulai prosesnya. Anda akan membutuhkan kabel yang saat ini terhubung ke komputer Anda, belum ke ponsel. Dan kita akan mulai dengan menekan dan menahan tombol tombol volume atas dan volume bawah. Dan sambil menahannya colokan kabel USB-C, Anda akan melihat layar biru ini. Tekan dan tahan volume atas, lalu akan muncul pertanyaan apakah Anda ingin membuka kunci bootloader. Jika Anda setuju, tekan volume atas sekarang, maka perangkat Anda akan mulai dihapus. Jadi, mari kita tunggu sebentar. Anda bisa melihat tertulis bahwa bootloader ponsel sudah terbuka. Mari tekan tombol daya untuk mengonfirmasi apapun peringatan yang muncul. Anda bisa langsung menekan tombol daya untuk mengonfirmasi peringatan ini akan muncul setiap kali Anda menyalakan ponsel, tapi Anda juga bisa menunggu 30 detik. Dan peringatan itu akan hilang dengan sendirinya secara otomatis. Jadi seperti yang bisa Anda lihat sekarang, ponsel sedang melakukan restart. Proses ini mungkin memakan waktu sekitar 3 menit, jadi harap bersabar dan saya akan kembali kepada Anda. Anda bisa melihat ponsel sudah di-reset. Saya akan mengaturnya dengan cepat hanya untuk memastikan apakah bootloadernya sudah terbuka. Kemungkinan besar kita membuka kunci ini untuk melakukan flash custom ROM atau custom recovery. Jadi, Anda mungkin sebenarnya tidak perlu mengaturnya, tapi tetap layak untuk dilakukan. Karena Anda pasti ingin tahu jika terjadi sesuatu yang salah. Anda ingin tahu bagaimana jika bootloadernya tidak terbuka dengan benar. Saya disengaja memilih pengaturan Wi-Fi karena itu membuat proses setup jadi jauh lebih cepat. Seperti yang Anda lihat, saya sudah melewati sebagian besar langkahnya. Jadi menurut saya memang lebih cepat jika Anda melewati Wi-Fi dan menghubungkannya nanti. Jadi itulah yang saya rencanakan untuk dilakukan. Mari kita masuk ke koneksi Wi-Fi, lalu sambungkan ke salah satu Wi-Fi tentu saja. Ya, sepertinya tadi ada yang salah masuk. Mari kita klik sambungkan. Oke, kembali lalu masuk ke tentang ponsel, informasi perangkat lunak, ketuk nomor build 7 kali, kembali 2 kali, lalu masuk ke opsi pengembang. Ngomong sama ada berbagai video di channel ini tentang cara flash custom ROM, cara memasang custom recovery. Anda bisa menontonnya jika mau. Dan sekarang Anda bisa lihat OEM Unlocking sudah aktif dan berwarna abu-abu, yang berarti semuanya berjalan dengan baik. Dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.